Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para teman-teman, saudara-saudara semuanya. Ini ada exhaust fan merek Sky. Keluhan dari yang punya ini bermasalah dari muter di bantu. Kita akan coba ya. Kita gunakan listrik, kita colokkan, kita putar. Iya betul. Jadi apabila tidak putar, nggak ada arah pemutaran ya, atau tidak bisa berputar ya, kita bantu baru bisa berputar. Ini kerusakan ada dua, antara kapasitor atau dinamo lilitan ya, jalur kapasitor, antara dua kerusakan. Tapi kita tidak tahu ya yang rusaknya mana. Kita akan mencobanya. Nah, kita buka dulu baling-baling. Kita akan tes menggunakan tester apa yang jadi permasalahan di sini ya. Kalau kebanyakan kelahar, tapi putarannya dari kelahar bagus, jadi kelahar tidak bermasalah. Ini disebabkan pemutarannya dibantu ya. Jadi kalau nggak dibantu ya nggak putar, bahasa seperti itu. Kita akan potong dari kabel 3 ya, yang dari mesin. Nah ini kita akan potong, kita sisakan dari warna supaya nanti gampang menyambung kembali ya. Nah kita sisakan warna supaya gampang menyambungkan kembali. Nah bagaimana caranya? Kita akan mengukurnya terlebih dahulu ya. Kita nggak usah ganti kapasitor dulu. Kita akan mengukurnya dari 3 kabel ini yang dari mesin, gunakan tester. Ini mati, nah, ini hidup. Jadi sama oranye hidup, biru sama merah mati. Berarti hidupnya sama oranye, berarti dinamo ini putus ya. Dinamo ini saya katakan putus. Kita langsung aja membukanya dari 4 baut ya, dari kanan dan kiri. Ini merek dari segi model plastik ya, bukan besi. Sky rata-rata mereknya merek Sky kebanyakan dari plastik ya. Kan buka bautnya itu yang 3 sisi nih, kita buka bautnya. Penjepitnya kita keluarkan dulu supaya mudah langkah selanjutnya ya. Karena kalau penjepit atau pen yang belum dibuka agak susah juga kita mengeluarkan dinamonya atau mengeluarkan as. Dari putusnya kabel rata-rata konslet atau putus karena sebab akibatnya karena dibuka, atau putus kabel bisa terjadi. Kita akan membukanya, apa sih kerusakannya kan begitu. Mudah-mudahan ringan ya, masih bisa diperbaiki mudah-mudahan. Tapi apabila kebakar ya, kalau kebakar memang udah nggak bisa. Tapi kalau putus atau katakanlah konslet, insya Allah mudah-mudahan masih bisa diperbaiki. Nah ini udah ketarik ya kabel ya, nah, kabel warna ini salah satunya ini udah ketarik. Kita akan pelan-pelan menariknya kabel ini, kita masukkan dulu untuk menghindari terjadinya lebih parah ya, atau nambah kerusakan yang lain. Oh ya benar, ini ada yang putus ya. Nah ini ada yang putus, mungkin disebabkan karena ketarik, bisa juga ya. Kita akan membukanya iketan dulu supaya lebih jelas ya. Nanti saya akan membuatkan skema singkat ya, skema singkat aja supaya yang belajar bisa mempraktekannya ya.
memperhatikannya di rumah sendiri. Apabila ada yang masih kurang paham, silahkan dipertanyakan di komentar sesuai aturan komunitas ya. Komentar sopan dan santun, diharapkan seperti itu. Ini dari 3 kabel ya, kabel dari warna merah, warna biru, warna oranye, semuanya satu-satu. Benar ada yang putus satu ya. Nah, ini satu-satu semua, ada yang putus. Yang putusnya, wah ini putus. Mungkin ngikatnya kurang kencang atau gimana ya, tapi udah kelihatan di tanda-tandanya ya. Ini kabel di luar ini. Nah, kabel di luar. Sebenarnya sangat mudah sekali exhaust fan ya. Karena kabelnya cuma 4 keluar ya, 2 dalam dan 2 luar. Nah, itu sebenarnya sangat mudah sekali. Tidak serumit seperti ada kesempatan fit 1, 2 dan 3 ya. Kalau dari kabel ini juga udah patah, ini udah sangat berbahaya ya. Menurut saya lebih bagus kita gantinya aja. Nah, supaya lebih mudah yang belajar, kita sisakan warna, kita buatkan skema di mana posisinya, kita akan mengaturnya gitu. Dan ini yang luar mana, yang dalam mana gitu. Ini yang luar, posisi ini kan kiri, awal dan akhir ya. Nah, ya ini 2 dalam. Ini luar, awal, 2, 3 ya. Nah, ini 4 pengeluaran dari luar. Nah, ini yang ini dalam ya, karena udah ketahuan posisi ini posisi dalam. Kita meyakini, kita tidak menggunakan perkirakan, tapi kita harus meyakini. Nah, ini termasuknya kabel luar. Kita harus pastikan ya, supaya tidak salah melangkah ke depannya. Apabila salah menyambung gimana? Tidak akan berputar dengan normal. Karena exhaust fan ini kerjanya adalah keluar angin dan masuk angin bahasanya ya. Jadi in dan out, bahasa seperti itu ya. Atau ngipas atau buang, bahasa seperti itu ya. Terserah mau nyebutkan apa, yang penting 2 sisi, muter kanan dan muter kiri juga bisa gitu. Kita akan membukanya semuanya dari segi ikatan ini ya. Kita akan memastikan kabel luarnya nih mana, kabel dalam mana, nanti penggabungannya bagaimana, dan posisi strumnya tuh bagaimana. Sebenarnya semuanya sama seperti yang kemarin saya buatkan video merek Mas Bion, sebenarnya sama persis gitu, persis. Cuma kebetulan ini ada saklar ya. Nah, jadi saya akan menjelaskan gimana cara menggabungkan ke saklarnya, kan begitu. Jadi walaupun ada sedikit ya tambahan buat yang belajar ya, yang masih belum paham. Tapi kalau yang udah paham, hiraukan saja video ini, karena ini saya anggap untuk bagi orang yang belajar ya, belajar memahami, belajar, kita sama-sama belajar mengetahui posisi strum, posisi kapasitor. Nah, kita kan bakar dulu ya seperti biasa untuk menghilangkan lapisan dari kawat email tersebut. Kita akan atur posisinya ya. Kita akan atur posisi ini, posisi yang dalam. Ada 2 kabel kanan dan kiri ya, dan ini posisi luar kanan dan kiri. Nah, kita harus posisi seperti ini luar. Kita harus yakini, jangan sampai ragu, yang ini dalam. Nah, ini luar. Kita harus pastikan. Kita akan ukur menggunakan tester, hidup atau mati berapa banyaknya. Ini saya sebutkan 5. Yang luar sama posisinya 5. Semuanya sepersis ya. Atau kemarin jumlahnya 7, sekarang jumlahnya 5. Antara kanan dan kiri ya. Nah, ini kanan dan kiri dalam. Perhatikan ya.
kanan dan kiri dalam, ada yang kanan dan kiri luar. Tapi penggabungannya penyilang seperti ini. Nah, ini penggabungannya. Ini akan saya jadikan strom, dan kiri yang sebelah kiri dan sebelah sini akan menjadikan kapasitor. Kapasitor muter kanan dan kapasitor muter kiri. Akan langsung menggunakan kabel. Posisi strom saya selalu menggunakan warnanya warna merah. Kenapa strom ke warna merah? Karena strom kalau di kapasitor itu hampir sama dengan kecepatan. Ini bukan strom kapasitor, tapi strom kecepatan, bahasa seperti itu ya. Kalau lewat saklar kecepatan. Saya tidak akan merubahnya dari karakter kipas angin dari segi warna. Saya tidak. Karena kalau merubah dari segi warna, kita bukannya tambah pintar tapi tambah lupa. Karena saking banyaknya warna, kita memikirkan ini dan itu, jadi terkadang banyak pikiran, banyak lupanya. Kita fokus saja setiap penggabungan antara luar dan dalam, kita bisa katakan strom, itu jadikan terutama ya warna merah. Dan ini warna biru, ini adalah satu kabel posisi sebelah kiri. Dan tadi warna abu-abu posisi satu kabel sebelah kanan dalam. Nah, ini kiri luar, satu kanan dalam. Itu selalu metode seperti itu ya. Kasihkan langsung menggunakan sosong. Kita cepatkan waktu karena juga udah termasuknya udah lama juga ya. Udah nyampe 11 menit. Kita akan singkatkan waktu supaya bisa mempercepat ya dari videonya. Ini agak tanggung juga nih ya. Ini tekuk kaya nih kemarin. Nah, tekuk kaya nih karena posisinya udah ngepres banget. Persingkat waktu aja ya, kita potong aja. Nah, di sini yang paling penting di sini ya, ini biru, ini ujung ya, ujung dalam sama dengan biru. Ini biru sama abu-abu ujung luar yang di dalam itu jumlahnya 10. Nah, ini jadi skema bentuknya seperti ini, jumlahnya 10. Nah, karena 5 tambah 5 jadi 10. Ini rumus. Kalau tidak 10 ya, kalau kurang nggak masalah, kalau nambah bagus, tapi kalau kurang udah 10 bisa juga dikatakan dinamo konslet antara pengaduan luar dan dalam. Padahal seharusnya pengaduannya itu harus ada ohmnya, atau ohmnya udah berkurang gitu. Kita langsung menggunakan baut, kita akan tes kembali semula, kita pasang kembali semula. Kita akan praktekkan posisi penyambungannya ke saklar atau katakanlah speed ya, arah pemutaran kanan dan arah pemutaran kiri. Ini video kalau nggak diedit bisa nyampe 1 jam, makanya saya edit, saya potong-potong aja supaya menyingkat. Kalau digerakin cepat terkadang kurang bagus juga ya, jadi saya gerakin lambat, yang penting gue potong-potong aja, gue ambil intinya aja sekarang supaya yang belajar tidak keder ya, sama-sama belajar. Sebenarnya saya juga masih tahap pembelajaran ya. Yang kita pahamin di sini, ini kapasitor luar 2 kabel ya. Nah, sesuai dengan skema yang tadi saya buatkan. Ini kapasitor 2 kabel, ini langsung ke saklar. Nah, ini ke saklar. Nah, ini strom ya, strom langsung ke saklarnya. Ini strom yang satu lagi. Nah, ini langsung ke listrik ya, atau min atau plus terserah. Yang satu lagi ini nanti pas strom warna apa di sini ya, warna merah. Nah, ini strom warna merah. Ini kita jangan salah nyambung ya, yang 2 kabel tadi itu warna merah. Mana nih warna merah? Nah, ini warna merah ini untuk langsung ke strom. Nah, ini
ini setrum langsung ke listrik. Strum yang listrik ke satunya lagi katakanlah min itu langsung ke saklar. Nah, ini warnanya nih langsung ke saklar. Nah, saklar ini ada penggabungan ya ke kapasitor ya, ke abu-abu atau ke biru. Nah, ini yang paling penting, ini paling penting karena pemutarannya ini kan ditarik harus muter kanan dan ditarik harus muter kiri, bahasa begitu, atau ditarik kita muter keluar ya anginnya. Kita menggunakan ini biru dulu, nanti suatu saat salah kita bisa memindahnya atau menggesernya ya, pindah posisi dari biru kita rubah ke abu-abu. Nah begitu. Ini 3 kabel, 1 kapasitor, 1 dari dinamo, 1 dari saklar, semua gitu 3 kabel. Nah perhatikan ya, ini 3 kabel. Ya langsung mengujinya ya, ini strumnya ini udah pasti ya, nggak mungkin dirubah ini posisinya. Kalau yang kapasitor nanti bisa dirubah, kalau memang benar nggak usah dirubah, tapi kalau salah pemutarannya kita rubah. Nah itu kan 3 kabel dari kapasitor, 3 kabel semuanya, yang 1 ke saklar. Kita akan pasang baling-baling supaya mengetahui angin ke depan atau angin ke belakang ya. Ini tarikan pertama, anginnya harus ke belakang. Oh ya, ini anginnya ke depan, berarti salah posisi anginnya ke depan. Tarikan kedua, anginnya baru ke belakang. Nah ini kebalik ini. Kalau ke posisi kebalik ini kita harus mengembalikannya posisi 2 kabel ya, 2 kabel kapasitor. Mana 2 kabel kapasitor ya, ini abu-abu sama biru kita tukar posisinya. Nah ini biru kita pindah ke abu-abu. Nah ini ribet banget birunya nih. Nah kemarin nih nyambungnya, jadi pindah posisi karena yang nyangkut di saklarnya ini mungkin biru dulu atau abu-abu dulu gitu, jadi posisinya begitu. Nah setelah yakin kita langsung membungkusnya ya, supaya kedepannya ini udah tinggal pasang doang. Kita akan tes lagi. Nah ya benar. Nah ini posisi ke belakang anginnya, benar ini kencang termasuknya anginnya nih, bagus. Tarik lagi anginnya ke depan, kita tarik lagi, mati, selesai. Kita tes lagi ya, anginnya ke belakang, kita tarik lagi saklar, anginnya ke depan, tarik lagi, mati, off. Nah kita tes lagi ya, berapa ulang-ulang berapa kali supaya meyakinkan bahwa ini benar penyambungannya. Jadi kerusakan ini intinya bukan di kapasitor, tapi kerusakan di dinamo atau kerusakan kabel putus ya, seperti itu. Kita akan mengujinya berapa menit ya, supaya posisinya meyakini hasilnya bagus. Ini juga kencang ke depan. Saya ucapkan terima kasih pada teman-teman semuanya. Apabila ada kesalahan dari video dan ucapan saya mohon maaf, dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.